Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la halla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Doa kita adalah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sholat subuh sampai dengan pelaksanaan sholat Isya. Ya, insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Ya, kita murajaah mulai dari hadis 1 sampai hadis 10 terkait dengan hafalan hadis-hadis pendek dari buku hadis 100 hadis populer yang mudah-mudahan bisa menjadi rujukan bagi kita untuk mengetahui segala permasalahan yang ada dalam ajaran agama kita. Ya, kita mulai dari hadis yang pertama. Bacanya jangan terlalu cepat, perlahan-lahan supaya jelas apa yang nanti kita baca, kemudian kita dengarkan dan kita pahami maknanya dengan baik. Hadis yang pertama, hadis yang ke-1. Ya, kita mulai 1 2 3. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan pada lisan, namun berat timbangannya kelak di akhirat dan mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ingat ya, kita sudah paham bahwa ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim terkait dengan 2 kalimat yang ringan diucapkan pada lisan manusia. Ya. Tapi kenapa kebanyakan manusia tidak mampu mengucapkan kedua kalimat ini? Padahal sesungguhnya ketika kita lihat kalimatnya sederhana dan sangat gampang diucapkan, mudah diucapkan. Ya, kita duduk sebentar kemudian dibacakan subhanallahil azim subhanallah bihamdihi 3 kali saja kita sudah hafal. Sahih? Sudah hafal. Apa kalimatnya? Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Tapi dahsyat daripada kedua kalimat ini dijelaskan dalam hadis ini. Yang pertama, ya, kalau rajin kita basahi lisan kita subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi, maka apa yang terjadi? Thaqilatani fil mizan. Ya, amalan kita insyaallah akan menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang dimaksud di sini? Amalan apa? Amalan kebaikan. Ya. Kebaikan yang menjadikan timbangan itu menjadi berat. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Habibatani ilar rahman. Tidak hanya sekedar memberatkan timbangan kebaikan seseorang yang mengucapkan subhanallahil azim subhanallah bihamdihi, akan tetapi juga orang yang membasahi lisannya dengan membaca subhanallahil azim subhanallah bihamdihi itu akan mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah kita sudah menghafal hadisnya,
Kita sudah paham makna daripada hadis tersebut. Bahkan dari awal sampai akhir kita sangat luar biasa menghafalnya ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Saya tadi sebut pertanyaannya adalah, sudahkah kita mampu mengamalkan dua kalimat ini? Sudah? Sudah? Siapa yang rutin membacanya dalam setiap sholat 5 waktu? Belum. Ya. Belum konsisten. Nah, kenapa bisa seperti demikian? Berarti kita masih hubud dunia, cinta dunia terlalu besar. Ya, sehingga keistimewaan yang sudah kita pelajari kita lupakan. Padahal kalau kita mau duduk sejenak saja itu kita dapat pahala yang sangat luar biasa. 5 menit saya subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Itu sudah banyak. Tapi kita banyak melalaikan hal tersebut. Ya, itu hadis yang pertama harus diingat. Ya, ketika kita memberikan ceramah itu yang tadi disampaikan. Ya, kita paparkan apa yang harus kita paparkan supaya yang mendengarnya itu menjadi semangat. Kemudian dia paham terhadap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya dia mengamalkan. Kita dapat pahala tidak ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain kerjakan? Dapat. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan itu, ya, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, dia dengar kemudian dia melakukan kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Jadi tekniknya adalah ketika kita ingin orang lain paham terhadap apa yang kita sampaikan, jelaskan secara detail. Ya, jelaskan secara terperinci, jelaskan secara gamblang supaya orang paham. Oke, hadis yang pertama. Hadis yang kedua silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ayo, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, man ahabbun nasi bi husni sahabi? Qala ummuka, qala summa man, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa ummuka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Datang lagi hadis yang kedua dari Abi Hurairah. Dia berkata, telah datang seorang laki-laki yang tidak dikenal. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini datang kemudian dia hanya sekedar datang atau ingin mencari informasi? Ingin mencari informasi. Apa informasi yang dia ingin tahu? Informasi apa yang dia ingin tahu? Dia bertanya. Dia bertanya kepada Rasulullah. Ya, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang apa? Tentang siapakah orang yang harus aku berbuat? Siapakah orang yang pertama kali saya harus berbuat baik kepadanya di dunia ini? Orang banyak, ya. Ada orang tua, ada orang muda, ada anak-anak, ya. Kemudian ada yang sehat, ada yang sakit. Kira-kira siapa yang harus pertama kali saya berbuat baik? Maka dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Ibumu. Ya. Jadi ditanya sekali lagi, kemudian Nabi tetap menjawab ibumu. Berikut ketiga kali ditanya lagi, ibumu. Nabi menjawab tetap ibumu. Keistiqomahan Nabi dengan mengucapkan 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat kali ayahmu. Ya, memberikan informasi yang begitu gamblang dan luas kepada diri kita
bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan sebuah perkara yang sangat penting. Tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lalaikan. Banyak di antara saudara-saudara kita, mohon maaf ya, yang mereka itu sudah Allah takdirkan mendapatkan kesuksesan. Ya, di alam permukaan buminya Allah ini, justru kesuksesan itu tidak membawa mereka menghormati orang tuanya. Bahkan sebagian besar di antara mereka menjadikan orang tua mereka pembantu di rumahnya. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang harusnya di masa tua orang tua itu dia harus memperhatikan orang tua. Dia harus memberikan fasilitas yang terbaik. Ya. Bahkan dalam sebuah ungkapan itu dijelaskan, sekiranya kita membangun rumah dari intan berlian, kemudian kita mau menyerahkan kepada orang tua sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang sudah menyekolahkan kita, memberikan kesuksesan kepada kita, maka itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang sudah diberikan orang tua kepada diri kita. Nah, kalian yang jauh di sini, ya, orang tua di kampung sana, apa yang harus kalian balas kepada mereka? Bukan banyak bermain. Ya. Yang harus kalian balas sebagai bentuk terima kasih kalian kepada orang tua yang di kampung adalah memperbanyak proses pembelajaran, ya. Memperbanyak proses pembelajaran. Ya. Tidak boleh terlewatkan dengan waktu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu sama saja kalian tidak ingin berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya apa ya? Kalian di sini sholat, kalian di sini ngaji. Ya, sholat harus tepat waktunya, 5 waktu di masjid. Ya, kalau bisa di saf yang pertama, kedua. Jangan tunggu sudah adzan baru mandi. Ini nggak boleh. Kita harus siap sebelum adzan, kita sudah mandi, kita sudah siap-siap ketika adzan dikumandangkan. Ya, bila perlu kita yang maju ke sana untuk adzan, itu jauh lebih bagus lagi. Ya, sudah beberapa teman kalian yang selalu adzan, yang lain juga harus berani tampil untuk bisa mengumandangkan adzan. Jadi kita harus menyegerakan diri kita dalam melaksanakan ibadah. Dan itu adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada orang tua kita, ya. Jadi ucapan terima kasih harus dilakukan dengan ibadah dan banyak belajar. Jadi ingat, hadis ini menyampaikan ibumu, bapakmu. Ya. Terus kemudian pertanyaannya, kita harus berbuat baik kepada orang lain apa tidak? Ya. Setelah keluarga kita terpenuhi kebaikan yang kita lakukan, maka lihatlah tetangga-tetangga yang ada di samping kita, ya. Sebab Nabi SAW menjelaskan tidak akan ada iman bagi seorang mukmin apabila dia dan keluarganya kenyang sementara tetangganya dalam kondisi kelaparan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan pernah ada iman bagi salah seorang di antara kalian apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi kebaikan ini, birrul walidain, harus kita kokohkan, harus kita kuatkan. Ya, bagi yang sudah punya pekerjaan, silahkan memanfaatkan pekerjaan dan gaji yang diberikan itu untuk membahagiakan orang tua. Bagi pelajar yang jauh dari orang tua, rantauan, tidak pernah memberikan serupiah pun kepada orang tua. Bahkan mungkin mereka meminta rupiah dari orang tua, ya. Dalam konteks kebohongan apa tidak, pasti mereka minta rupiah karena jauh di rantau. Ya. Jadi tugas kalian untuk membalas kebaikan orang tua adalah
belajar. Ya, belajar yang terbaik adalah menghafal Quran yang sudah kita programkan, menghafal hadis yang sudah kita programkan. Ya, jangan tinggalkan. Jangan gara-gara belajar di luar, ya, akhirnya program yang dibuat yayasan jadi terabaikan. Ingat, beasiswa kita dapatkan, semua yang kita dapatkan di sini adalah karena agama yang kita pelajari. Ya, jadi utamakan pelajaran agama. Ya, itu hadis yang kedua. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga. Silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aqrabul hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis yang ketiga disampaikan lagi oleh Abi Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini menyampaikan hadis lagi datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perkara yang ketiga yang disampaikan? Nabi memerintahkan kepada kita untuk menjauhkan diri kita daripada berprasangka buruk. Ya, sebab berprasangka buruk kalau selalu senantiasa ada pada pola pemikiran kita, maka akan menghadirkan kebohongan-kebohongan yang akan kita taburkan dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, saya kasih contoh. Ya, Afdal sebenarnya baik-baik saja sama si Janu. Ya, hubungannya baik, tidak ada permasalahan satu sama lainnya. Namun karena di dalam otaknya Afdal ini timbul terus prasangka-prasangka yang tidak bagus, sehingga lari ke pikirannya, kemudian mengeluarkan ungkapan-ungkapan dari lisannya yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya apa? Dia memfitnah saudaranya Janu. Ya, boleh jadi mungkin dia yang ambil barang, tapi dia fitnah bilang Janu yang ambil barang. Asbab apa? Punya prasangka yang tidak baik kepada orang lain, ya, kepada saudaranya. Ya, kasus kemarin hilang bajunya Arifin, ya, kemudian banyaknya apa-apa lagi, parfum dan lain sebagainya. Ini karena ada prasangka yang kurang beres di otak-otak orang-orang tertentu, sehingga barang temannya yang seharusnya tidak dia ganggu, dia ganggu. Dan ini dosa, ya, dosa besar. Kenapa dosa besar? Di hadis yang lain Nabi katakan innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, kalau kita menyiapkan dan menyimpan prasangka-prasangka yang tidak mengenakan itu, kemudian dusta terus kita lakukan, maka kedustaan itu akan mengantarkan kita kepada jurang yang tidak bagus, ya, mengantarkan kita ke tempat yang terburuk. Apa yang dimaksud tempat yang terburuk? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, iyyakum wadhanna fa inna dhanna adzabul habis. Harus jauhi prasangka-prasangka yang tidak bagus, sehingga tidak menghadirkan rasa dusta yang kita keluarkan melalui lisan kita. Nah, sekarang nanti berkaitan dengan hadis yang keempat, ya, karena kalau kita berbicara terkait dengan masalah-masalah kedustaan itu pasti melalui lisan. Sekarang kita lihat apa hukuman orang yang berdusta kemudian mengatakan sesuatu yang tidak benar melalui lisannya, itu hukumannya bagaimana? Di hadis yang keempat silakan dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fi nar abada ma bainal masyriq wal maghrib muttafaqun alaih. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa ada hadis dari Abi Hurairah juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu
la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar. Tidaklah dia berbicara dengan satu kalimat yang mana kalimat itu melemparkan dia ke dalam neraka. Ya, tidak hanya sekedar dilemparkan ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Neraka itu jaraknya, jauhnya, dalamnya itu antara timur dan barat. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Hifdzul lisan minasyarri, ya. Menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang buruk, ya. Jadi harus berani dan mampu menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang buruk. Nah, kalau tidak bisa jaga, hadis sudah jelas, ya. Ente pelihara, ya, pelihara ucapan-ucapan yang tidak benar, maka hati-hati. Pasti akan menjadi bumerang untuk dirimu sendiri. Di sisi lain, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, kalau kita beriman kepada Allah, artinya kita tahu bahwa Allah itu Tuhan kita. Beriman bukan hanya sekedar mengatakan beriman. Kita tahu bahwa Allah mengawasi kita. Allah melihat tindakan kita, ya, kelakuan kita, perbuatan kita. Allahu a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih mengetahui daripada apa yang tidak kita ketahui. Maka apa yang harus kita lakukan? Falyakul khairan. Maka berkatalah yang baik. Auliyasmut. Kalau tidak mampu maka harus iya. Sudah ada tuntunannya. Jadi kalau yang cerewet-cerewet, yang bicara-bicara tentang hal yang batil, tunggu saja. Memang di dunia ini Allah tidak berikan adab. Tapi ingat, adab kecil yang Allah berikan sebagai peringatan, mungkin sariawan. Ya. Kemudian gusi bengkak. Ya, mau makan susah. Gigi berlubang. Apalagi? Ya, Adam Sari. Ya itu kalau panas dalam. Itu bentuk-bentuk hukuman kecil yang Allah berikan kepada seseorang yang dia tidak menjaga lisannya dengan baik. Ya, jadi hati-hati. Pakai lisan untuk menghafal Quran. Pakai lisan untuk menghafal hadis. Pakai lisan untuk berkata yang baik-baik. Pakai lisan untuk apa? Berdakwah kepada orang lain. Ya. Berdakwah kepada orang lain, masa berdakwah kepada Allah? Berdakwah kepada orang lain. Ya. Ini kau hebat berdakwah kepada Allah. Ya. Dakwah kepada orang lain. Bukan ya, itu hadis yang keempat, ya. Terkait dengan innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Maka mari kita pelihara lisan kita, jaga lisan kita dengan baik, jangan berkata sesuatu yang mendatangkan kesengsaraan kepada diri kita. Bagaimana kuncinya, Ustadz, biar kita bisa terjaga lisannya? Auliyasmut, sudah jelas. Diam kalau kau tidak bisa mampu berkata yang baik-baik. Nah, waktu sudah mau habis. Hadis yang kelima, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yagharu wa ghayratullahi ayyatiyal mu'min ma haramallah. Nah, hadis kelima datang dari Abi Hurairah, masih Abi Hurairah, ya, Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innallaha yagharu, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yagharu, memiliki sifat kecemburuan, ya. Loh, kok Allah memiliki sifat kecemburuan? Kita lihat apa yang dicemburui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairatullahi ayatiyal mu'min ma haramallah. Dan kecemburuan yang Allah miliki itu terjadi kepada seseorang hamba yang dia itu mengaku mukmin.
beriman kepada Allah, tapi dia tetap masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita mengaku diri kita mukmin selama kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang mukmin itu adalah orang-orang yang selalu senantiasa melakukan hal-hal yang diridhoi, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mampu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari timbang-timbang diri kita masing-masing, kira-kira kita ini pantas disebut sebagai seorang mukmin apa tidak? Ya, kalau kita masih melakukan hal-hal diharamkan oleh Allah, maka predikat mukmin itu belum pantas kita dapatkan, belum pantas kita raih. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan predikat mukmin di sisi Allah, maka jauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kita kerjakan. Ya. 5 hadis ini saja kita sudah mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya titip pesan, saya sampaikan kepada kalian, ya. Ketika kalian mendakwai hadis-hadis yang sudah kalian baca, ya jangan sekedar hanya diterjemahkan secara letterlek saja. Ya, jangan diterjemahkan secara letterlek saja. Tapi ajak ya yang kalian berikan informasi kepada mereka untuk memahami sebenar-benar paham terhadap materi yang kalian akan sampaikan. Sehingga apa yang terjadi, kita berharap ketika kita menyampaikan hal itu, mereka menjadi sadar. Artinya pasti mereka mendapatkan hidayah. Ya. Karena ketika kita kumpul, kemudian kita bicara, misalkan 100 orang yang duduk, belum tentu semua orang itu menerima apa yang kita sampaikan. Dari 100 orang itu bisa jadi 30 saja yang connect dan masuk, kemudian dia bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Sehingga seorang pendakwah itu harus memiliki wawasan yang luas. Ya. Apa fungsi wawasan yang luas yang dimiliki seorang pendakwah? Ya, dia bisa memaparkan secara terperinci tentang masalah agama kepada orang-orang yang belum paham. Ya, bisa jadi dengan bahasanya yang lugas, bahasanya yang enak, yang santun, yang baik, maka bisa mendatangkan burhan, petunjuk atau hidayah kepada orang tersebut. 6. Hadis ke-6, silakan. An-Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 6. Hadis yang ke-6 masih dari Abu Hurairah. Ini menceritakan tentang Nabi SAW menyampaikan kepada kita, man qama ramadhana. Ya. Man qama ramadhana. Barang siapa qama di sini bermakna dia melaksanakan sholat malam. Ya, ramadhana di malam bulan suci Ramadan. Yang kita kenal dengan sholat tarawih. Tapi asli daripada tarawih itu adalah tahajud. Kenapa disebut tarawih di malam suci bulan Ramadan, di malam bulan suci Ramadan? Kenapa disebut tarawih di malam bulan suci Ramadan? Ya, itu karena dimajukan setelah pelaksanaan salat Isya. Sehingga disebut tarawih. Aslinya adalah tahajud, salat lail, salat malam. Ya. Bisa kita salat malam sebelum kita tidur, boleh. Ya. Buktinya malam tarawih kita bisa, malam bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan salat tarawih setelah salat Isya. Ya. Jadi boleh. Itu salat malam yang dimajukan. Hebatnya adalah imanan wahtisaban. Dia melakukan karena iman, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat malam di malam bulan suci Ramadan yang dikenal dengan salat tarawih. Ya, dikenal dengan salat tarawih. Maka
apa yang dia dapatkan kalau dia lakukan dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala. Maka Allah katakan, Rasul SAW menjelaskan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dia akan diampuni dosanya tahun yang lalu. Maka rugi, ya, sekali lagi rugi orang yang dia itu mendatangi atau menemui bulan suci Ramadan, kemudian dia tidak melaksanakan sholat di malam bulan suci Ramadan. Nah, ini jadi bekal buat kalian, karena beberapa bulan lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Jangan sampai putus untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya. Kemudian kalau setelah sholat tarawih, boleh nggak kita sholat di malam hari? Ya. Ada dua versi pendapat yang memberikan penjelasan. Ada yang pertama menjelaskan bahwa sholat tarawih itu sudah mewakilkan daripada pelaksanaan sholat malam. Kemudian pendapat yang kedua menjelaskan kalau mau ditambah pelaksanaan sholatnya di malam hari, ya boleh, silahkan saja. Ya, dua-duanya punya kekuatan dalil, ya, yang bisa kita laksanakan. Ya, saya kira itu karena waktu sudah masuk waktu Isya. Ya, mudah-mudahan dari 6 hadis yang kita sudah paparkan bisa diingat, bisa dipahami dengan baik, dan yang terpenting adalah bisa dibawa dalam ceramah. Ya, insyaallah nanti setelah Isya kita akan lanjutkan sampai ke hadis yang ke 15, ya. Kalau bisa, kalau sampai. Tadi saya bilang kita sampai jam 10. Ya. Jam 10 malam baru makan, habis itu istirahat. Ya. Jadi lihat-lihat jam memang, ukur-ukur jam memang lihat. Ya. Kan sekali-sekali kita belajar. Sekali-sekali hari ini, besok, lusa dan seterusnya, sekali-sekali. Saya kira itu mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah kita akan lanjut. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Para teman-teman yang sudah ikut live bersama kami di TikTok, kami akan melanjutkan materi ini setelah habis sholat Isya. Monggo silakan mau bergabung setelah ba'da sholat Isya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.